Jujur aja ya, kalau kita mendengar kata kenakalan remaja, itu pasti yang kebayang tawuran, anak bolos sekolah, atau anak-anak tukang bikin onar. Nah, gambaran yang seperti itu yang sudah melekat di pikiran kita. Setiap ada berita tentang remaja yang terlibat kekerasan atau masalah hukum, itu respon yang sering muncul pasti sering kali sama. Kayak, remaja yang sekarang kok makin nakal ya? Tapi pertanyaannya, apa iya remaja itu tiba-tiba nakal? Apakah kenakalan remaja itu bisa muncul begitu saja? Atau ada proses sosial yang mendorong mereka untuk ke titik tersebut? Halo semuanya, perkenalkan saya Selma Julpi Agustina, mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan nomor NIM 248720530015. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai kenakalan remaja dalam perspektif kriminologi. Kenakalan remaja secara sederhana sering dipahami sebagai perilaku buruk anak-anak muda. Padahal bentuk kenakalan remaja itu sangat beragam, mulai dari pelanggaran ringan seperti bolos sekolah hingga tindakan serius seperti perkelahian, tawuran, atau terlibat dalam aktivitas ilegal. Secara umum, kenakalan remaja itu dipahami sebagai perilaku buruk atau menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja dan bertentangan dengan norma sosial, moral, ataupun hukum yang berlaku di masyarakat. Remaja ini berada di fase pencarian jati diri. Jadi di usia yang masih rentan, di usia mereka yang sekarang, itu mereka memiliki kebutuhan besar untuk merasa diakui, merasa diterima, merasa dianggap bahwa mereka itu memiliki sebuah eksistensi gitu. Namun di sisi lain, cara pandang dan emosional mereka itu belum sepenuhnya matang gitu. Jadi banyak keputusan yang mereka ambil itu secara impulsif tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya itu seperti apa. Lalu, ketika remaja berada di lingkungan yang kurang mendukung, jadi perilaku-perilaku yang menyimpang itu mudah sekali untuk muncul. Bahkan dianggap perbuatan yang menyimpang itu perbuatan yang wajar. Seiring perkembangan zaman, kenakalan remaja juga semakin meluas gitu. Kalau dahulu kenakalan remaja itu bentuk fisik kayak tawuran, perkelahian, ataupun bolos yang seperti itu. Nah sekarang sudah masuk nih ke ranah digital. Media sosial, grup percakapan, atau ruang-ruang daring yang minim pengawasan itu menjadi tempat baru bagi remaja untuk mengekspresikan perilaku yang menyimpang. Jadi kenakalannya itu tidak hilang, namun berubah bentuk seiring perkembangan teknologi. Untuk memahami fenomena ini lebih mendalam, kriminologi itu menawarkan beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis mengapa fenomena kenakalan remaja ini bisa terjadi. Salah satunya ada teori differential association yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang itu dipelajari melalui interaksi sosial. Jadi, remaja itu tidak serta-merta langsung menjadi nakal, tetapi belajar dari lingkungan pergaulan, baik dengan teman sebaya, teman di masyarakat, maupun pergaulan di dunia digital. Nah, ketika suatu lingkungan menganggap perilaku menyimpang itu perbuatan yang wajar, maka remaja-remaja itu cenderung akan meniru perlakuan tersebut. Teori lain yang juga relevan gitu ya dengan fenomena kenakalan remaja ini ada teori anomi atau stride, di mana teori ini menjelaskan bahwa kenakalan remaja itu muncul akibat adanya tekanan sosial. Jadi remaja ini memiliki tuntutan seperti harus diakui, harus dianggap keren, harus memiliki identitas. Nah, adanya itu jadi membuat tekanan
kepada remaja. Tapi ketika tuntutan itu tidak tercapai dengan cara yang baik, maka remaja itu bisa saja jadi melakukan perbuatan yang menyimpang. Selain kedua teori tadi, ada juga teori yang relevan untuk menjelaskan kenapa kenakalan remaja ini bisa terjadi, yaitu teori kontrol sosial, di mana berdasarkan teori ini, fenomena kenakalan remaja itu terjadi ketika individu memilih untuk melakukan perbuatan tersebut. Pada dasarnya, setiap individu itu memiliki potensi untuk melakukan penyimpangan. Namun, yang menahan seseorang dalam melakukan sebuah penyimpangan yaitu adanya ikatan sosial yang sangat kuat. Ketika ikatan sosial melemah, maka pengendalian diri juga ikut melemah. Remaja yang kurang perhatian dari keluarga, lalu tidak merasa terikat dengan sekolah, dan juga menganggap peraturan itu hal yang sepele, itu cenderung lebih besar potensi untuk melakukan sebuah perilaku yang menyimpang. Dalam konteks era digital, rendahnya kontrol sosial itu membuat ruang online menjadi tempat yang relatif bebas dan pengawasan, sehingga para remaja itu lebih berani melakukan perbuatan yang menyimpang itu di ruang-ruang digital. Karena rendahnya pengawasan inilah yang membuat mereka lebih berani melakukan sebuah penyimpangan tanpa merasa takut, tanpa merasa akan adanya konsekuensi yang didapat. Fenomena yang diangkat dalam artikel The Conversation yang berjudul Dari Tawuran ke Dark Web, Wajah Baru Kenakalan Remaja, itu menjelaskan bahwa kenakalan remaja itu bukan lagi terpaku pada kekerasan fisik seperti tawuran, melainkan telah bergeser dan meluas ke ranah digital. Ruang digital itu menjadi tempat baru bagi remaja untuk melakukan perbuatan yang menyimpang karena bersifat anonim, minim pengawasan, dan juga mudah diakses. Berdasarkan teori differential association, keterlibatan remaja dalam kenakalan digital itu merupakan hasil dari proses belajar sosial. Remaja mempelajari sikap, perilaku, dan perbuatan yang menyimpang itu dari pergaulan kelompok, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dalam konteks digital, sebuah komunitas, daring, grup, ataupun grup percakapan itu menjadi ruang untuk belajar hal yang baru. Ketika remaja sering terpapar pada konten atau kelompok yang menormalisasikan kekerasan, pelanggaran hukum, atau aktivitas ilegal lainnya, maka remaja itu akan menganggap bahwa perbuatan itu wajar dan boleh ditiru. Dengan kata lain, kenakalan digital itu bukan perbuatan yang spontan, melainkan hasil dari proses pembelajaran sosial yang berlangsung secara terus-menerus di media digital. Jauh dari teori anomi atau strain, kenakalan remaja di ruang digital itu dianggap sebagai respon dari tekanan sosial yang mereka dapatkan. Remaja hidup dalam situasi yang penuh tuntutan, seperti ingin diakui, memiliki eksistensi, atau ingin dianggap bernilai oleh lingkungan sekitarnya. Ketika tuntutan tersebut tidak dapat terpenuhi melalui cara yang baik, maka muncullah strain atau ketegangan. Dan dunia digital pun menjadi sarana pelarian, tempat remaja itu menyalurkan rasa frustasi, rasa amarah, atau keinginan untuk menunjukkan identitas diri, walaupun hal itu melanggar norma dan hukum yang berlaku. Sementara itu, teori kontrol sosial itu menjelaskan bahwa kenakalan remaja itu terjadi ketika melemahnya ikatan sosial yang seharusnya menjadi penghalang bagi remaja untuk melakukan sebuah perilaku yang menyimpang. Dalam kasus kenakalan digital, lemahnya pengawasan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat itu membuat remaja merasa lebih bebas untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dalam ranah digital.
ikatan terhadap aturan, nilai moral, dan institusi sosial itu melemah, sehingga pengendalian diri dalam diri remaja juga ikut melemah. Minimnya kontrol sosial di dunia digital itu menjadikan ranah digital tempat yang subur bagi berkembangnya kenakalan remaja. Dengan demikian, kenakalan remaja yang bergeser dari tawuran ke ranah digital itu bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Fenomena itu terjadi dari hasil proses belajar sosial, tekanan sosial yang tidak tersalurkan dengan baik, dan juga lemahnya kontrol sosial dari lingkungan sekitar. Analisis ini menunjukkan bahwa penanganan remaja itu tidak hanya terfokus pada satu individu, tetapi harus melibatkan penguatan sosial, pengawasan yang adaptif terhadap dunia digital, pembinaan yang mampu menjawab kebutuhan psikososial remaja.